sekarang membahas ya, seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel juga, bahan terhadap benda mati atau berhala ya, kemudian kisah tentang berhala ya. Nah, ketika Nabi Zulkifli ini wafat, kemudian ya bapaknya ya, yang dikatakan di sini ada atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanul khaliqin, sebagai sesembahan kalian ya, dan kalian meninggalkan ya sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu yang diperintahkan oleh siapa? Raja Akhab, Nabi Ilyas di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am, ke dalam hamba Allah yang soleh, artinya mereka dan Nabi Ishak dan Ibrahim Al-Khalil. Di sini juga terang orangnya, tapi yaitu sekali lagi mereka menyimpansi ya bangsa mereka untuk berdagang hingga ke negeri Eropa ya. Pusat pemerintahan bangsa Fenisia ketika itu ya, yang mana bangsa Fenisia ini adalah Ba'labak. Ini diantaranya ada beberapa tempat ibadah yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Ilyas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam channel Ibnu Sobirin, channel yang membahas tentang seputar sejarah dan kebudayaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sejarah Nabi dan Rasul. Kita sudah mengulas ya beberapa nabi ya. Kemudian tiba saatnya kita sekarang membahas ya seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel juga, yaitu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi sebelum itu, Sobat Ibnu Sobirin, saya mengingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa bermanfaat dan menebarkan informasi yang lainnya kepada sama Sobat Ibnu Sobirin. Nabi Ilyas merupakan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ya pada bangsa Fenisia ya. Bangsa Fenisia merupakan seorang bangsa yang berasal dari Jordania ya. Kemudian dia membuat satu komunitas hingga mereka berhasil ya berkembang ketika itu di daerah Ba'labak. Di daerah Ba'labak ini sekarang terletak di kawasan negara Lebanon. Kemudian ada seorang raja yang pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, dia merupakan seorang raja yang diktator ya, yang begitu kental ya pemahamannya tentang konsep penyembahan terhadap benda mati atau berhala ya. Kemudian Raja Akhab ini menyebarkan percayaannya ini kepada bangsa Fenisia ketika itu, yang mana bangsa Fenisia ini belum terlalu mengenal kisah tentang berhala ya. Akan tapi setelah ditetapkan dan diberlakukan kepada masyarakat Fenisia ketika itu, maka mereka bangsa Fenisia pun akhirnya ikut pada Raja Akhab tersebut ya. Dan satu lagi, Raja Akhab ini memiliki istri yang memang betul juga ya penyembah berhala juga, yang akhirnya pemikiran mereka ini dapat diterima oleh bangsa Fenisia ya. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddas ya, halaman 265, dan dalam atlas ya, buku Atlasul Adyan ya, ada di situ tentang siapa Raja Akhab ya. Kemudian ketika Nabi Zulkifli juga seorang nabi yang diutus ya kepada bangsa Israel ya, yang seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam episode Nabi Zulkifli. Nah, ketika Nabi Zulkifli ini wafat, kemudian ya bangsa Israel itu banyak ya yang menyimpang perintah para nabi yang telah diserukan kepada bangsa Israel ya, bahwasanya Allah itu satu ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya, beribadah hanya kepadanya, kan tapi mereka lupa ya. Kemudian akhirnya mereka menyimpang ya kepada penyembahan selain Allah, yaitu menyembah berhala ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas ya, dan diikuti oleh Ilyas. Allah hanya menyebutkan beberapa ayat ya dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ilyas. Di antaranya adalah dalam Quran surat As-Saffat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna Ilyas laminal mursalin, sesungguhnya Ilyas adalah bagian dari rasul-rasul kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Idz qala liqaumihi ala tattaqun, ya, ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya ya, yang dikatakan di sini ada termasuk di dalamnya adalah bangsa Fenisia ya. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian tidak mengikuti ya ajaranku yang Allah memerintahkan aku untuk mengesahkannya? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanul khaliqin.
apakah kalian ya mengagungkan Baal ya sebagai sesembahan kalian ya, dan kalian meninggalkan ya sebaik-baik pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Allahu rabbakum wa rabb abaikumul awwalin, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan kalian dan Tuhan bapak atau nenek moyang kalian terdahulu. Nah, ya, jadi maksudnya di sini Nabi Ilyas ingin menegaskan kepada bangsa Fenisia yang di dalam termasuk kaumnya ya yang menyembah berhala ya, yang mana mereka sendiri juga ya termasuk juga bangsa Israel yang diperintahkan oleh siapa? Raja Akhab ini ya dan istrinya Isabel untuk menyimpang ya, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya kepada berhala tadi ya. Itu di daerah Ba'labak ya, di daerah Ba'labak. Kemudian Ba'labak merupakan kota yang dituju Nabi Ilyas untuk menghentikan penduduknya dari penyembahan Baal seperti yang disebutkan para mufassir dan para sejarawan muslim ya. Kemudian ya diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang Nabi Ilyas di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Nabi Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas ya. Di sini jadi ada Nabi Ilyas yang termasuk ke dalam hamba Allah yang soleh. Artinya mereka semua di sini adalah nabi dan hamba Allah yang soleh juga ya. Yaitu siapa? Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas termasuk ya. Atau dalam bahasa lainnya atau dalam bahasa Latinnya Ilyas ini sering disebut sebagai Elia ya, Nabi Elia. Nabi Ilyas juga selain itu sobat ibu sekalian, ini merupakan keturunan dari Yasin ya. Silsilah nasab Nabi Ilyas adalah Yasin ya. Kemudian beliau juga termasuk dari anaknya salah satu anak dari Nabi Harun ya alaihissalam ya. Jadi Nabi Ilyas bin Yasin bin Harun ya. Kemudian sambung nasab mereka ya, bersambung nasab mereka kepada Nabi Yakub dan Nabi Ishak dan Ibrahim al-Khalil. Di sini juga termasuk ya Ba'labak ini merupakan kota ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal ya di daerah Lebanon, yaitu dengan bangunan yang kokoh, dengan arsitekturnya yang megah yang sampai saat ini kita masih bisa menyaksikan ya, kemegahan arsitektur orang-orangnya. Akan tapi yaitu sekali lagi ya, mereka menyimpang dikarenakan kediktatoran raja mereka ya, dan bangsa Fenisia pun sebetulnya mereka memiliki kepiawaian ya dalam berdagang sehingga mereka mampu mengekspansi ya bangsa mereka untuk berdagang hingga ke negeri Eropa ya. Ke negeri Eropa, menyeberangi Siprus, kemudian juga Pulau Rhodes, kemudian juga Turki ya, dan lain sebagainya hingga mereka ke Afrika Utara hingga ke Eropa bagian barat ya. Kemudian juga di sini ada satu benteng yang sangat fenomenal ya, benteng Ba'labak. Hingga sekarang pun sebetulnya kalau misalkan kita pergi ke Lebanon, maka kita atau salah satu negara ya dalam kawasan wilayah Syam, maka kita akan bisa melihat ya kemegahan benteng Ba'labak letak di Al-Biqa ya, dataran Al-Biqa di Lebanon, yang mana benteng tersebut ya merupakan pusat pemerintahan bangsa Fenisia ketika itu ya, yang mana bangsa Fenisia ini adalah penyembah Baal ya, dan pengikut Nabi Ilyas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas kepada bangsa Fenisia tersebut untuk mengingatkan akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kota Ba'labak unggul dalam kancah politik setelah Alexander Makedonia menaklukkan kota tersebut. Akan tapi pada periode Romawi ya, kota tersebut menjadi tempat penyembahan berhala seperti masa sebelumnya. Benteng tersebut terdiri dari beberapa bentuk bangunan ya. Ada beberapa benteng ya di kawasan benteng Ba'labak ini. Ada beberapa benteng di kawasan benteng Ba'labak ini. Di antaranya ada beberapa tempat ibadah, di antara kuil Jupiter ya. Kemudian juga ada kuil Bacchus dan kuil Venus ya, yang mana sebagian besarnya dibuat atau didirikan ketika awal Masehi, bahkan 2 abad sebelum Masehi sudah dirancang ya, dikonsepsikan ya, telah diproyeksikan ya. Di antaranya tadi ada kuil Jupiter, ada kuil Bacchus ya, dan ada kuil Venus ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Ilyas ya. Mudah-mudahan kisah yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Nabi Ilyas atau Elia yang merupakan nabi ya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan bagi kita untuk
mempelajari ya tentang para nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.